Ngobar Sang Sin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Halo guys, balik lagi bareng kita di Ngobar Sang Sin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Tos dulu dong. Oke, kerasa ya kita udah episode berapa sih ini? Episode 5 apa 4? 5 ya? Wah, udah banyak episodenya. Lumayan. Semoga aja nggak ngadat lagi. Amin lah, amin pokoknya. Amin amin. Tapi ada yang baru nih kayaknya ya. Apa? Kita kayaknya studionya baru ya. Gak sih, cuma geser doang. Geser doang. Iya. Geser doang. Sekali-kali lah. Masa itu mulu gitu. Biar ada suasana baru juga nih ya. Betul. Tapi ya masih sama, ada lampu kuning gitu biasa. Biar lebih tenang gitu. Santai. Ngapain? Kita mau ngapain? Ya biasalah, kita mau bahas suatu hal ya. Lu Ngobrol juga ya? katanya habis baca buku, katanya lu bilang sama gue lu habis Iya. kelar baca buku. Betul. Kasih tahu dong buku apa yang habis lu baca. Dari sampulnya ini menarik sih. Ini anak-anak banget gitu. Buku anak-anak ya. Tapi nggak juga sih. Banyak banget yang apa ya bisa kita pelajari dari buku ini. Judulnya ini bahasa Inggris ya. Introvert Doodle. Gitu. Kayak gini bukunya. Boleh pinjam ya? Boleh lah. Oke. Silakan. Ini judulnya Introvert Doodles. Nah, ya. Ya memang sih kita sebagai manusia ya itu memiliki perbedaan dalam kepribadian kita gitu. Tuh. Kalau yang gue tahu sih sebelumnya ada kepribadian introvert dan extrovert gitu. Introvert. Nah, Iya, tapi betul. karena lu baca bukunya yang introvert, hari ini kita bakal bahas yang introvert aja ya. Mungkin introvert itu apa sih bagi yang belum tahu ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ini langsung aja gitu. Langsung aja lah. Tancap gas gitu ya. Gini, extrovert, introvert, itu sebuah kepribadian mendasar seseorang ya. Tapi untuk istilahnya apa ya, populasinya kali ya, untuk extrovert itu banyak banget, dan itu perbandingannya antara extrovert dengan introvert itu lebih sedikit yang introvert. Apa sih introvert itu? Introvert buat teman-teman di rumah yang barangkali belum tahu, introvert itu sebuah kepribadian manusia di mana manusia itu cenderung istilahnya suka yang namanya kesendirian, hening, mengurung diri dari dunia luar, nggak terobsesi yang sama yang namanya popularitas. Pokoknya yang sepi-sepi, hening gitu, sendirian gitu, itu introvert. Bisa dikatakan antisosial nggak sih? Kalau nggak juga sih, nggak ya? antisosial sih, cuman lebih kepada si orang yang memiliki kepribadian introvert itu lebih suka sendiri sih. Tapi ya nggak menolak hal-hal yang ada di sekitar. Tapi kalau boleh kita jujur, seorang introvert itu lebih senang ya istilahnya, lebih senang ketika dia sendiri, senang, tenang gitu.
tapi nggak antisosial Iya. gitu. Saya mungkin bahasanya gini ya, kalau disuruh milih buat ngobrol sama orang atau buat sendirian di kamar, mereka lebih milih buat sendirian di kamar ya, lebih Betul. lama daripada buat ngobrol sama orang Ya. luar gitu. Ya nggak di kamar sih. Ya, maksudnya kan sendiri gitu. Itu waktu buat sendiri ya, mereka tetap milih buat waktu buat diri mereka sendiri, nggak suka yang rame-rame. Kalau diajak ngobrol ya mereka nyambung, tapi ya itulah, dari kesehariannya itu lebih suka sendiri. Oke. Kalau gitu apa ya, bagaimana kemudian kita mendeteksi atau cara mengenali gitu, bagaimana seorang itu bisa Memiliki dikatakan, kepribadian introvert. benar gitu. Kalau untuk cara mengenalinya sih gampang. Misalnya kita punya teman atau enggak saudara, keluarga, kalau mereka itu jarang ngomong, lebih suka sendiri, tapi orang yang banyak ngomong juga bisa introvert juga. Tentu juga ya. Pokoknya intinya kalau mereka suka dengan yang namanya kesendirian, itu bisa dikatakan kalau dia seorang introvert. Kalau seseorang banyak ngomong tetapi kok dia suka dengan yang namanya kesendirian, keheningan, itu introvert juga. Nggak melulu orang introvert itu nggak bisa diajak ngomong. Tapi kalau kita bedakan sama orang-orang ekstrovert, yang orang introvert itu lebih banyak diamnya lah. Itu sih ciri mendasar. Suka menyendiri, nggak suka sama orang-orang banyak, itu bisa dikatakan kalau seseorang itu memiliki kepribadian introvert yang gue baca. Ya sih ya, kalau kita udah tahu gitu bahwa ada mungkin teman kita, kerabat kita, atau keluarga deket kita gitu yang kita sudah tahu kan tadi ciri-cirinya gimana. Terus kita mendeteksi bahwa wah ini teman kita ini introvert nih, terus bagaimana cara yang tepat gitu kita memperlakukan mereka gitu. Sebenarnya sih nggak usah dibeda-bedain sih. Kita anggap aja mereka, entah itu mereka introvert, extrovert, itu ya nggak usah dibeda-bedain. Kita berlakuin aja selayaknya kita memperlakukan orang lain. Tetapi kalau bisa ketika lawan bicara kita atau enggak teman kita memiliki kepribadian introvert, kita nggak usah yang namanya terlalu mengulik terlalu kepo dengan seseorang itu. Mereka cenderung nggak suka kalau dikepoin, yang kepo banget gitu. Mereka cenderung kurang suka. Pokoknya kalau kita mau interaksi ya interaksi aja, biasa aja. Dan kalau respon dia atau respon mereka itu mungkin menurut kita, wah ini orang kok diem, ngomongnya sedikit, ya udah itu kita anggap bahwa hal itu menjadi sebuah kewajaran, kayak gitu aja. Jadi nggak perlulah sampai diperlakukan yang dimana spesial, dikhususkan, itu malah bisa buat orang-orang kayak gitu tuh risih. Jadi ya biasa aja. Introvert, extrovert itu adalah sebuah kepribadian yang tentunya itu memang benar-benar ada, dan itu sebuah kewajaran.
itu sebuah kewajaran. Jadi kalau kita memiliki teman introvert, ya udah biasa aja, tapi tetap memberikan pengertian ya. Betul. Lebih ke pengertian dari kita itu sih, nggak perlu yang sampai dia introvert, gue mau ngomong apa gitu, mau ngomong apa, tanya udah makan aku belum gitu, nggak usah. Ya udah biasa aja kita nongkrong. Kalau memang dia lebih suka dengan kesendiriannya, ya nggak masalah. Kita perlakukan selayaknya kita memperlakukan orang-orang lah, biasa aja. Toh itu bukan sebuah kelainan. Jangan sampai salah pengertian. Introvert itu bukan kelainan, tapi memang populasinya aja sih. Skalanya itu lebih banyak yang ekstrovert itu sih. Kalau untuk cara diri kita buat berinteraksi sama mereka, ya menurut gue biasa aja gitu. Kalau menurut lo nih, pasti pernah dong punya temen introvert. Ya, ada lah kayaknya. Gantian gue nanya nih. Ya udah deh, boleh deh. Menurut lo, jujur aja sih, jujur. Kalau introvert, mereka tidak suka dengan yang namanya dunia luar. Mereka tidak suka dengan yang namanya rame-rame. Itu salah nggak sih kalau kayak gitu? Menurut lo pribadi? Sebenarnya gini ya, nggak perlu jauh-jauh ke orang lain gitu. Kalau gue sendiri juga mungkin gue cukup menasbihkan diri gue sebagai orang yang cukup introvert sih ya. Gue sama lah. Karena gini, gue semakin gue dewasa gitu, masuk ke dewasa, kalau rasanya gue lebih enak kalau sendiri gitu, sunyi. Setelah gue ngelakuin aktivitas siang hari, gue setelah pulang gue lebih milih buat sendiri. Gue nggak nggak ingin diganggu gitu sama orang lain. Gue pengen ngobrol sama diri gue sendiri. Ya mungkin kalau nggak suka dengan keramaian itu pilihan sih ya, lebih ke pilihan. Karena berarti ini bukan tentang benar atau salah ya, karena itu sebuah kewajaran gitu. Wajar sih, enggak ya. Seorang milih buat sendiri juga ya it's okay lah gitu. Atau buat setelah aktivitas kita pulang ke rumah dan lebih memilih buat pergi keluar lagi juga nggak masalah gitu. Betul. Jadi itu bukan salah atau benar, itu ya pilihan, dan itu wajar kalau menurut gua ya. Karena dari buku ini juga banyak banget sih yang menyinggung tentang kepribadian introvert. Salah satunya sejak kapan kepribadian introvert itu bisa dideteksi. Kalau misalnya ada orang tua punya anak gitu, ini di sini ada. Kemudian bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang punya kepribadian introvert, mengarahkan mereka, itu ada gitu. Memang dari keseluruhan isi buku memang sih kalau introvert itu ya itu sebuah kewajaran, dan salah besar kalau kita mikir kalau itu orang pendiam, itu orang nggak banyak ngomong, itu orang nggak suka berinteraksi sama orang banyak. Kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa hal itu adalah sebuah kelainan. Nah, itu yang salah itu salah besar, karena itu adalah sebuah kewajaran. Lu pernah bayangin nggak
Kalau misalnya orang-orang kan lebih banyak ya ekstrovert, mereka mengata-ngatain orang-orang introvert. Kenapa sih lu diem aja, kenapa sih dia itu kok jadi orang itu kok pendiam, kenapa sih. Pernah nggak lu bayangin kalau seorang introvert bilang, kenapa sih kalian semua kok berisik semua? Kayaknya Kenapa sih kalian semua kok sama aja? Jadi kan dari situ kita bisa belajar kalau ya udahlah, kita yes ikuti aja, kita mainin aja apa yang menjadi kepribadian kita. benar. Gitu ya, nggak ada salah bener lah. Karena ya pokoknya kayak gitulah. Apalagi Apa ya, tapi benar nggak sih kalau tadi kan gua bilang kalau diri gua itu introvert gitu, apa benar nggak sih kalau bisa nggak sih sebenarnya kita menasbihkan diri sebagai memiliki kepribadian apa gitu? ya bisa, karena kan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain kan cuma ya, kalau orang Jawa bilang itu cuma sawang sinawang gitu, cuma ngira-ngira doang, tuh kok kayak gini. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita ngomong bahwa kita adalah seorang introvert, ya sah-sah aja. Kalau memang kita lebih banyak butuh waktu sendiri dan kurang suka sama sesuatu yang rame-rame gitu, ya itu introvert. Tapi lu juga nggak apa ya, nggak mengindikasikan bahwa lu itu punya kelainan gitu, nggak. jadi bisa dikatakan bahwa lu itu bukti bahwa introvert itu bukan kelainan gitu. iya masuk akal sih ya. Ya kalau di awal juga gue bilang kalau bukan berarti kalau introvert itu nggak banyak bicara gitu ya. Banyak bicara biasa aja, cuman kalau kita sering butuh waktu buat sendiri itu bisa digolongkan kalau lu adalah seorang introvert. Itu ya susah gampang sih kalau mau istilahnya apa ya, mengenali seseorang, memutuskan seseorang bahwa dia introvert atau extrovert, itu susah gampang sih. Yang paling penting itu kayak lu tadi, kita harus tahu kepribadian kita itu apa. Karena kalau bedanya seseorang yang tahu dan seseorang yang nggak tahu, kalau yang tahu itu pasti menjalani hidupnya lebih enak. Kita tahu bahwa diri kita adalah seorang introvert, kita kan tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah mengenali itu, ya kalau emang butuh waktu buat banyak sendirinya, ya udah, ya sendiri aja gitu. Kalau yang parah kan yang nggak tahu dan yang nggak mau menerima. Kita nggak nyaman sama keramaian, kita nggak nyaman sama hal-hal yang apa ya istilahnya rame-rame, tapi kita maksa buat diri kita ikut dan mengikuti mereka, itu ya itu yang perlu diwaspadai lah. Cukup menyiksa nggak sih? Banget kalau kita apa ya, beda apa maksudnya, melakukan hal yang nggak sesuai sama diri kita gitu ya. Itu kalau gue sendiri sih ngerasanya cukup tersiksa sih ya. Bosan gitu. Bosan ya benar. Gini, gue penasaran ya, kalau lo sendiri pernah gak sih ngerasa lo memiliki kepribadian apa gitu? Jadi curhat nggak sih? Aduh,
eh, pernah nggak ya, kalau gue sendiri mungkin karena gue nggak belum tahu belum nyadari, atau nggak, malah gue yang nggak peduli kali ya sama hal yang kayak gitu. Gue pernah ngerasa bahwa diri gue itu seorang introvert, dimana ya gue suka sama yang namanya kesendirian, gue hobi mancing sendiri di kali, mikirin hal-hal yang mungkin nggak orang-orang pikirin. Ya gue pernah kayak gitu, gue suka kayak gitu. Tapi gue juga pernah ya kayak orang-orang kebanyakan lah, melakukan aktivitas, suka dengan dunia luar. Tapi kalau dirasa-rasa kok ya gue nggak tahu ya gue introvert atau enggak. Tapi kalau sendiri, istilahnya kalau anak-anak sekarang ngomong itu apa, me time apa ya, Me time. me time gitu. Gue suka juga me time gitu, sendirian di sini di sanggar gitu, ngapain nggak, diem mikir gitu. Suka setiap malam gue kayak gitu. Kalau pertanyaan lu, gue ini introvert apa extrovert sih? Nggak tahu. Ya udah deh, kita nggak terlalu seriusin ini ya. Nggak penting juga. Penting juga sih, nah bener. Ya gini gue tadi ya, kita balik lagi ke tadi sih. Gue cukup tertarik sama tadi lo nyinggung di buku ini kan ada sejak kapan sih introvert ini bisa dideteksi gitu. Bisa dijelaskan? Seseorang bisa mengetahui bahwa misalnya kalau itu kan berarti kan lebih ke anak mungkin ya. Kalau kita punya anak masih kecil itu kan orang tua juga was-was juga, ini kira-kira kepribadiannya apa, takutnya salah melakukan pendekatan. Sebenarnya sih dari kecil ya, dari kita masuk usia kanak-kanak 5-6 tahun itu udah bisa sih sebenarnya. Kalau anak itu lebih suka sendiri, kurang suka interaksi sama teman-teman sebayanya, kalau nggak mereka lebih ya kayak kepribadian introvert pada umumnya lah, itu sebenarnya bisa diketahui sejak kanak-kanak gitu. Dan untungnya kalau kita bisa tahu kepribadian anak kita misalnya atau adik kita dari mereka masih kecil, kita bisa mendampingi mereka untuk istilahnya apa ya, memberikan sebuah perlakuan yang tepat. Itu kalau kita sudah tahu ya, misalnya anak kita atau adik kita seorang introvert, kita bisa memberikan pendekatan atau enggak, kita bisa memberikan sebuah perlakuan yang tidak mengganggu mereka. Kayak lu tadi, lu nggak suka kalau melakukan hal yang lu nggak sukai terus kepaksa, itu kan rasanya nggak suka. Nah, sama itu seorang introvert dari anak-anak pun kayak gitu. Enaknya kalau bisa tahu lebih dini, lebih awal, kita bisa memberikan perlakuan yang tepat gitu. Ya, sebagai mungkin sebagai orang tua juga ya, tahulah bahwa apapun kepribadiannya ya pokoknya dididik dengan baik, jangan dijudge kalau mereka berbeda ya dari betul anak-anak kebanyakan gitu. Betul. Karena itu sebuah pelajaran. Balik lagi itu ya. Tapi kan hari ini ya orang-orang itu kayak
apa ya, mungkin digiring pemahamannya bahwa introvert itu adalah sebuah kelainan. Itu yang salah sebenarnya. Banyak banget kan yang Iya bener. banyak banget yang ngomong katanya introvert itu sebuah, ya mungkin mereka nggak ngomong langsung bahwa itu sebuah kelainan, tetapi kan cara mereka berbicara, cara mereka memberikan argumen, memberikan berspekulasi itu merujuk pada introvert itu kelainan. Nah, itu yang harus diluruskan ya, karena introvert kan itu adalah sebuah kewajaran kok jadi kelainan. Itu nggak benar itu nggak benar itu sih. Ya bener sih ya. Tapi introvert ini apa sih, mungkin karena kita introvert, mungkin bisa di buku ini dijelaskan buat mungkin kedepannya, pandangan kedepannya buat karir ya. Benar banget kan, biasanya orang-orang bertanya itu introvert itu yang pas apa sih itu buat karir kedepannya gitu. Gua lupa ingat ini. Tapi ada sih beberapa yang emang dibahas, dan katanya karena memang dari dasarnya kan mereka yang nggak suka dengan keramaian, mereka nggak suka dengan dunia yang istilahnya apa ya, bingar gitu ya. Banyak kok karir atau profesi untuk seorang introvert itu merasa nyaman ya. Misalnya ya jadi penulis pun bisa, penulis buku, penulis fiksi bisa, atau enggak jadi penjaga kebun binatang mungkin bisa. Karena itu kan ya mereka lebih suka interaksi dengan alam, nggak interaksi sama orang-orang yang banyak ngomong, istilahnya banyak memberikan apa ya, rasa risih kepada mereka. Itu bisa. Pustakawan, penjaga perpus itu kan harap tenang di perpustakaan gitu kan, diam semua. Nah itu cocok itu buat lingkungan kerja seorang introvert, itu cocok ya, dengan hal yang hening, tenang, itu cocok banget. Tapi ya itu kan beberapa contoh, benar ya. masih banyak lah. Dan kalaupun kalau memang seseorang itu nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan tetaplah yang namanya perasaan itu kan pasti ada. Dan kalau di buku ini kan yang cocok, kalau dapetnya yang nggak cocok ya sambil nyari yang cocok. Yang nggak cocok itu dijalani dulu ya. Itu banyak ya yang kita bahas ya hari ini ya tentang introvert. Banyak. Karena di buku ini lumayan sih, walaupun tebelnya cuma ya tipis lah, ini tergolong tipis, tapi banyak sih hal-hal yang dibahas. Gue mau tanya nih, kira-kira lo ya, kalau lo misalnya dalam 1 bulan itu terpaksa sibuk dengan urusan lo yang itu nggak disukai sama lo, sebagai seorang introvert, udah nyimpulin kalau lo seorang introvert lah. Boleh. Biar bisa tetap seimbang, tetap stabil, nggak mengalami yang namanya stres, itu tipsnya itu gimana? Kalau kan kita sibuk kerja misalnya,
kita sibuk kerja, kita dipaksa buat berinteraksi sama orang banyak, itu kan cukup melelahkan juga, cukup risih juga. Nah, cara lu buat istilahnya menyeterilkan itu gimana? Iya, ini sebenarnya subjektif diri gue ya. Oh, nggak masalah, karena Iya. gue tanyanya kan lu. Ya, karena kan masing-masing orang meskipun punya kepribadian sama tapi kan berbeda lah caranya. Betul. Kalau gue sih ya, gue nggak dipungkiri juga ya, gue punya kerjaan di luar gitu. Nah, dan itu setiap hari gue lakuin. Kalau gue cara memanage diri gue setelah gue melakukan aktivitas, gue selalu gini, mencari waktu dimana gue harus bisa sendiri. Entah itu setelah aktivitas gue sendiri di kamar, Ya. nah, ya apalah melakukan Pokoknya hal-hal yang cari menyenangkan. waktu Cari buat waktu pokoknya ya. ya. Itu gimana cara kita memanage waktunya. Kalau yang kedua juga gue selain di kamar, gue juga ya karena rumah gue mewah mepet sawah gitu. Itu biasanya kalau gue lagi pusing dengan aktivitas di luar ya, gue suka ke belakang rumah, gue ngeliat sawah-sawah, burung-burung, wah itu Me time ya. banget lah gitu. Me time. Ya karena gue punya sedikit waktu ya, mungkin cuma itulah yang bisa Tapi gue lakuin. itu efektif nggak buat istilahnya merefresh otak lu, nggak stres gitu, efektif nggak kayak gitu? Cukup efektif sih kalau nggak ada yang ganggu. Kalau ada yang efektif ya. Efektif ya, cukup efektif bagi gue sendiri karena ya gue selama ya mungkin beberapa tahun ini gue udah ngelakuin itu, dan itu terbukti sampai hari ini ya gue masih cukup ngerasa Nyaman lah. nyaman lah gitu. Nggak sampai yang stres terus gila gitu. Jangan sampai lah. Ya, iya. Itu semangat sih. Sekalipun bukan seorang introvert, extrovert pun kalau yang namanya me time itu kan penting banget. Sangat sih. Kita ketemu sama teman, kita ketemu sama orang lain, pastinya kan pemahaman atau enggak pembahasan yang ada di situ pasti masuk ke dalam pikiran kita, dan ya kita bakal sulit mengikuti olah pikir mereka, kita bakal susah banget nerima sama pendapat-pendapat orang. Kalau nggak kita refresh dengan me time itu tadi, nggak ada keseimbangannya sih. Ya kalau lu bilang itu efektif, gue percaya. Gue percaya. Itu. Tapi ganggu gak sih kalau kita punya kepribadian introvert itu, kita keganggu gak sih? Kalau menurut lu? Gue ya selama gue menjalani mungkin sampai sekarang ya. Ya. Umur lu berapa? Gue berapa ya? Ya gue ini ya, apa, kalau ngerasa terganggu sih enggak ya, karena gue cukup menerima dengan keadaan ini. Meskipun dalam kegiatan gue sehari-hari gue cukup apa ya namanya, nggak terlalu bebas ya ketika di luar gitu. Gue suka sebelum gue melakukan itu gue berpikir dulu nanti gue harus gimana ya kalau ketemu orang-orang di luar gitu, gue harus ngomong apa gitu. Ya itu sih yang menjadi apa ya, satu pemikiran yang berat bagi seorang gue ya, yang tadi gue ngomong kalau gue itu introvert ya. Sebelum gue melakukan aktivitas gue harus berpikir dulu, memikirkan matang-matang, baru gue apa ya, kalau mau bicara nih misalnya, gue harus berpikir dulu, ini bener nggak sih, ini bakalan apa ya, bakalan ganggu orang nggak sih. Betul. Nah itu baru kita kalau udah matang baru kita ngomong gitu. Kalau gue sih gitu. Tapi nggak keganggu ya? Nggak sih, cukup ya nggak keganggu, Karena cuma itu ya kewajaran. itu tadi sih.
Tuh teman-teman, introvert itu bukan kelainan. Jangan salah. Benar. Jangan salah. Kalau ada orang yang suka sendiri, ada orang yang suka diam tuh. Kalian, kita jangan sampai yang namanya menegur mereka. Kenapa sih kok kamu diem doang? Kenapa sih kamu jadi orang kok pendiam? Jangan sampai kita dibalikin, mereka ngomong, kenapa sih kamu banyak ngomong? Nggak lucu juga. Ya, benar sih. Itulah Ya, introvert. mungkin apa ya, cukup gitu ya. Boleh? Cukup ya. Boleh. Ya, pokoknya buat para kaum introvert di luar sana, pokoknya jangan pernah berkecil hati ya, karena setiap orang juga punya kehidupan masing-masing. Betul. Semua orang punya berhak buat sukses nantinya gitu ya. Saya juga tadi sempat buka buku ini dan melihat satu tulisan ini cukup menarik sih buat gue. Ini apa ya, ini bunyinya gini: si ekstrovert mungkin bisa merubah dunia, tapi introvert bisa menciptakan dunia. Wah. Oi. Ciptain dunia. Pokoknya ikutin terus channel kita ya. Ikutin terus, wajib itu. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja ya. Terus dulu lah. Sip. Kita Sampai ketemu jumpa lagi minggu depan. Ngobar Sangsin Perma. ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata.